Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nanda Widayati Agustin, NPMC 1A2100004 dari semester 3 reguler Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Subang. Selamat pagi untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional yaitu Bapak Hendy Sumadi, SHMH, beserta mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Subang Angkatan 2021. Ketemu lagi nih sama Nanda. Kali ini Nanda akan menjelaskan tentang organisasi internasional UNICEF. Dari mulai sejarah berdirinya UNICEF, latar belakang UNICEF, fungsi UNICEF, karakteristik UNICEF, dan yang terakhir yaitu keterlibatan Indonesia. Yuk, sekarang kita mulai bahas sejarah UNICEF. Yang pertama itu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyetujui pembentukan UNICEF tepat pada 11 Desember 1946. Organisasi ini muncul sebagai respon atas Perang Dunia II yang berdampak pada krisis pangan dan medis. Ketika itu, singkatan UNICEF adalah United Nations International Children's Emergency Fund atau Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekarang kita lanjut yang kedua. Usai krisis pada akhir 1940-an teratasi, organisasi ini melanjutkan peran untuk membantu anak-anak di berbagai negara. Hal tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 1953, sekaligus menjadi tahun ditetapkannya UNICEF sebagai bagian tetap dari PBB. Di tahun yang sama, kata international dan emergency dihapuskan sehingga menjadi United Nations Children's Fund. Yang ketiga, kemudian sepanjang 1970-an, UNICEF berkembang mendampingi dan menyuarakan hak anak-anak. Nah, sekarang keempat. Selama 1980-an, organisasi ini membantu Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyusun Konvensi Hak Anak. Sebagian besar dari negara-negara anggota PBB berhasil meratifikasi UNICEF, namun ada dua negara yang gagal. Kedua negara tersebut adalah Somalia dan Amerika Serikat. Alasannya adalah karena pemerintahan Somalia belum resmi diakui secara internasional, sedangkan Amerika Serikat khawatir dampak potensial terhadap kedaulatan nasional. Sekarang lanjut ke latar belakang UNICEF. Dunia pada masa periode 1939 hingga 1945 diwarnai dengan Perang Dunia II. Perang yang melibatkan berbagai negara dari segala penjuru belahan bumi ini menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa. Kerugian tersebut bahkan masih dirasakan setelah peperangan berakhir. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah kelaparan dan krisis medis di mana-mana. Banyak orang yang terluka dari usia tua, bahkan yang masih anak-anak dan juga bayi, terutama di negara Eropa. Dari kondisi tersebutlah timbul kerjasama antar negara untuk memberikan bantuan seperti berupa pakaian, makanan, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan lainnya. Nah yuk, sekarang kita masuk ke fungsi UNICEF. Peranan UNICEF dalam ruang lingkup global ditegaskan oleh fungsi UNICEF dalam memberikan advokasi kepada anak-anak. Fungsi UNICEF mengarah pada kegunaannya sebagai suatu organisasi internasional tanpa terikat dalam kurun waktu tertentu. Sebagai organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak, UNICEF memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memberi arah serta alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak. Yang kedua yaitu memberi nasihat serta bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak. Yang ketiga yaitu mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara. Yang keempat yaitu mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik. Yang kelima yaitu mengkoordinasi proyek-proyek yang lebih luas. Yang keenam yaitu bekerja sama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan. Sekarang kita lanjut ke karakteristik UNICEF. Kita lihat dari segi human security-nya ya. Jadi di sini tuh ada 4 poin. Yang pertama, keamanan manusia mempunyai masalah yang universal,
yang mana permasalahan tersebut memiliki kaitan dengan persoalan individu yang berlangsung di dunia, baik negara miskin, berkembang, ataupun maju. Yang kedua yaitu keamanan manusia memiliki komponen yang bersifat independen. Yang ketiga yaitu keamanan manusia lebih mengunggulkan dalam hal pencegahan daripada memilih tindakan intervensi. Yang keempat yaitu keamanan manusia adalah people center, di mana seorang individu memiliki kebebasan dalam hal mengutarakan pilihan masing-masing dan memiliki kebebasan untuk bisa hidup berdasarkan kenyamanan masing-masing individu, serta bebas dalam mengakses apapun dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dan memiliki pilihan antara hidup dalam keadaan konflik maupun damai. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu keterlibatan Indonesia. Program-program UNICEF di Indonesia meliputi keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air dan sanitasi, dan kebijakan sosial. UNICEF mendukung pemerintah Indonesia untuk membantu setiap anak di Indonesia, lelaki dan perempuan, mewujudkan potensinya tanpa meninggalkan satu orang anak pun. Kerjasama UNICEF dengan pemerintah Indonesia diatur di dalam Rencana Aksi Program Kerja yang memiliki 7 tujuan utama. Yang pertama yaitu menurunkan angka gagal tumbuh atau stunting balita sebesar 14%. Yang kedua yaitu meningkatkan pangsa rumah tangga yang menggunakan air minum bersih sebesar 15%. Yang ketiga yaitu menurunkan angka kematian balita sebesar 1/3 dari 24 ke 16 kematian per 1000 kelahiran hidup. Yang keempat, mencapai cakupan imunisasi lengkap sebesar 90% untuk kelompok anak usia 12-23 bulan. Yang kelima, meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dari 63% ke 72% dan mengadopsi inovasi untuk peningkatan akses dan pembelajaran bagi anak-anak yang paling marginal. Yang keenam, meningkatkan cakupan layanan kesehatan, sosial, atau hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dari 10% ke 20%. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menurunkan pangsa anak yang hidup di bawah kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional dari 11,8% ke 9%. Nah, dari paparan tadi kita jadi tahu UNICEF itu menjadi salah satu dari beberapa organisasi internasional di dunia yang memiliki tujuan mulia dalam menciptakan lingkungan nyaman dan layak bagi anak-anak dunia. Membutuhkan banyak dukungan besar dari segenap elemen-elemen masyarakat internasional, baik itu pemerintah, pihak swasta, organisasi-organisasi internasional lainnya, bahkan kita semua sebagai bagian dari masyarakat internasional itu pun perlu memberikan dukungan besar bagi tiap-tiap pelaksanaan program perlindungan anak-anak dunia yang dijalankan UNICEF. Pengumpulan dan membentuk jalinan mitra yang baik dari segenap elemen masyarakat internasional menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya di lapangan, serta menciptakan lingkungan yang sadar akan kepedulian nasib anak-anak di dunia perlu terus ditingkatkan, karena ini menyangkut dari masa depan kita semua. Anak-anak yang sehat, berpendidikan layak, dan memperoleh perlindungan merupakan harapan besar bagi tugas mulia UNICEF dan pengharapan besar bagi kita semua. Untuk itu, kita sebagai bagian dari masyarakat internasional harus terus menggalang persatuan dan kerjasama yang erat dalam menciptakan lingkungan yang adil, sejahtera dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moral, agama, dan hukum demi kemajuan kita saat ini dan generasi di masa mendatang. Akhirnya selesai juga pembahasan singkat dari Nanda. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada isi penjelasannya. Semoga apa yang Nanda sampaikan dapat dimengerti. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.